Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami mengenai sistem operasi pada mata kuliah pengantar teknik komputer. Nah, adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu Raden Habib Mulisin, saya sendiri selaku sebagai pemateri pertama. Terus yang kedua Charlie Raihan Sangkabuntuliba sebagai pemateri kedua, dan Andi Muhammad Asfendi sebagai pemateri ketiga. Oke, langsung saja untuk pengertian sistem operasi. Definisi umum dari sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang mampu mengelola sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan penggunaan atau user brainware. Tujuan sistem operasi. Sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien, dan sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efisien dan efektif, dapat melakukan pengujian sistem tanpa gangguan layanan yang telah ada. Pengertian sistem operasi menurut para ahli. Yang pertama, M. Suyanto. Pengertian sistem operasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen software atau perangkat lunak yang mempunyai fungsi untuk mengontrol semua kegiatan yang telah dilakukan oleh komputer. Menurut Abraham Silberich Gardner 2003, pengertian sistem operasi adalah sebuah program yang bekerja sebagai perantara antara klien atau pengguna dengan hardware komputer. Menurut Lim Rushamsi, pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak yang mempunyai tugas untuk mengontrol perangkat keras dan juga operasi dasar dari sistem lainnya, termasuk dalam menjalankan program aplikasi. Dan menurut Khair Talib, pengertian sistem operasi adalah program utama yang langsung berinteraksi lewat bahasa yang dikenal oleh mesin komputer, yakni bahasa komputer. Selanjutnya, saya serahkan kepada Charlie Raihan Sangkabuntuliba untuk melanjutkan materi. Dengan ini saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Fungsi sistem operasi dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, memori manajemen, file manajemen, device manajemen, dan prosesor manajemen. Memori manajemen terbagi menjadi 2, yaitu primary memory dan main memory. Primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM. Main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung seperti CPU melalui CPU. Device management. Device management merupakan kontrol pengecekan dan kontrol terhadap komputer. Melalui device manager kita bisa dengan mudah mengaktifkan atau menonaktifkan hardware sesuai dengan keinginan kita. Fungsi lain dari device manager adalah melihat apakah perangkat keras yang ada di komputer mengalami masalah atau tidak. Device manager berfungsi untuk melakukan perubahan dan pengaturan terhadap hardware, dan juga berfungsi untuk mengidentifikasi perangkat keras yang sedang berjalan serta memperoleh informasi lainnya seperti mengecek, menginstal dan menginstal driver, seperti menginstal informasi dari driver yang terpasang di komputer. File management. Sistem operasi ini digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi. Kemudian mengelola lokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur yang lainnya. Fase pengaturan tersebut disebut dengan file system yang biasanya dimasukkan ke dalam direktori pencarian untuk memudahkan penggunanya. Prosesor manajemen. Prosesor berfungsi untuk memproses data karena memang dari namanya mengandung kata proses.
yang terjadi mengelola sebuah data yang masuk melewati bagian input, kemudian diproses menghasilkan data keluar yang melalui output. Namun prosesor tidak dapat bekerja sendirian, harus dibantu dengan komponen yang memiliki kecepatan minimal. Dalam hal ini komponen menyokong kinerja pemrosesan cepat prosesor adalah RAM, karena ruang penyimpanan utama seperti hard disk tidak akan mampu melayani pemrosesan data yang dilakukan oleh prosesor. Oleh karena itu dibutuhkan RAM sebagai jembatan antara hard disk dan prosesor, sehingga data yang akan diproses oleh prosesor akan masuk ke RAM terlebih dahulu. Itulah tadi materi yang dibawakan oleh Charlie Ryan Sang Kebutulipat. Selanjutnya saya persilakan untuk Andi Muhammad Asfiandi untuk melanjutkan materi dari kelompok kami. Dengan ini saya persilahkan. Mohon maaf, Andi Muhammad Asfiandi, suara Anda. Jenis-jenis sistem operasi. Tekan satu mic-nya. Jenis tes. Ya. Baik. Jenis-jenis sistem operasi. Windows merupakan operasi sistem terbanyak di seluruh dunia. Windows juga dapat ditemukan di laptop dan komputer. Kelebihan dari Windows ialah cara menjalankannya dan instalasi mudah. Kelemahan dari Windows ialah rentan terkena virus. Microsoft DOS atau Disk Operating System. MS-DOS merupakan sistem operasi komputer paling lama. Tampilannya berbeda dengan sistem operasi komputer saat ini karena pemberian kelemahannya ialah instruksi diberikan lewat tulisan dan tidak ada grafisnya sama sekali. macOS atau sering juga disebut Macintosh. Sistem operasi ini hanya disediakan untuk komputer Apple, sehingga pengguna macOS jauh lebih sedikit dibanding Windows dan Linux. Kelebihan utama dari macOS ialah tidak mudah terkena virus. Kelemahannya ialah menjalankan sistem operasi lebih agak susah dibanding Windows dan Linux.
Linux juga sering digunakan oleh pengguna komputer. Linux memungkinkan penggunanya untuk melakukan modifikasi untuk meningkatkan kerja sistemnya. Kelebihan utama Linux ialah bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan, tetapi hanya bisa dilakukan oleh orang yang paham teknologi. Kelemahan utama ialah cara instalnya lebih susah dibanding Windows. Cara kerja sistem operasi. Pertama, melakukan manajemen proses, artinya sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Kedua, sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Dan ketiga, setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Keempat, tampilan komputer atau hardware akan merubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan penggunanya. Komponen dalam file sistem operasi. File merupakan file yang beroperasi. Kernel adalah perangkat lunak atau software yang membentuk sistem dan memiliki tugas untuk melayani sebagai macam program aplikasi secara aman dan mudah. Sistem operasi mempunyai guna dengan komputer. Ya. Kesimpulannya yaitu sistem operasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan berbagai perangkat lunak dengan kebutuhan perangkat keras untuk memudahkan pengguna dalam berinteraksi pada komputer. Dalam operasi implementasinya terdapat berbagai jenis OS yang digunakan berdasarkan cara kerja masing-masing. Anda dapat memilih dan menentukan OS yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas serta bisnis Anda. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan, dan jika ada kelebihan mohon dikembalikan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.